Satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Demikian ungkapan untuk menyatakan betapa besarnya kekuatan visual. Dari sini, terbayang bagaimana film, media audiovisual yang terdiri atas beribu-ribu gambar, bisa menggugah imajinasi dan menanamkan nilai-nilai kehidupan, tak terkecuali peristiwa-peristiwa bersejarah di negeri ini. Ada banyak catatan sejarah Indonesia yang kini banyak dirujukan ke masa lalu melalui karya-karya film atau sinema. Bahkan meski film-film itu adalah fiksi dan bukan realitas yang sesungguhnya. Hal itu tidak lain karena media audiovisual berupa film memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai kemudian menjadi ajang pertarungan ideologi sebagaimana tergambar dalam sejarah sinema Indonesia itu sendiri. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Nusantara telah mengenal film sebagai salah satu penanda transformasi teknologi modern dunia sejak awal abad ke-20. 5 tahun setelah Lumière bersaudara memperkenalkan film pertama di Paris, 28 Desember 1895, Nederlands Bioskop Maaskavitch atau perusahaan bioskop Belanda telah memulai pertunjukan film pada 5 Desember 1900 di Batavia. Meski demikian, film masih akan menempuh jalan panjang sampai kemudian menjadi bagian penting dalam catatan sejarah dan budaya massa di Nusantara. Film pertama yang diproduksi di Indonesia adalah Lutung Kasarung pada 1926. Film bisu ini diproduksi oleh NV Nederlands Indies Java Film Maaskavitch dan disutradarai 2 orang Belanda, J. Krugers dan Lee Hoveldorf. Meskipun ditulis dan disutradarai oleh orang Eropa, film Lutung Kasarung menjadi film cerita pertama yang menampilkan cerita asli Indonesia, yakni legenda Lutung Kasarung dari tanah Pasundan. Demikian juga para pemeran film yang dibintangi oleh orang-orang pribumi, termasuk pendukung utama produksi oleh Arya Wiranata Kusuma V, Bupati Bandung saat itu. Film Lutung Kasarung diputar perdana pada 31 Desember 1926 di Bandung dan dianggap sukses sampai kemudian dibuat ulang 2 kali, yaitu pada 1952 dan 1983. Meskipun pembuat film Eropa seperti Krugers dan Hoveldorf masih terus membuat film, perkembangan berikutnya perfilman di masa Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari peran pengusaha Tionghoa. Mereka melihat peluang bisnis di bidang film dan banyak mendatangkan film dari Amerika dan China. Bukan hanya itu, mereka juga membuat film-film yang sebagian mengadopsi kisah-kisah legendaris Tiongkok dengan teks berbahasa Melayu. Demikian juga dengan teknologi film suara yang diperkenalkan pertama kali di Hindia Belanda oleh perusahaan film Tionghoa, yakni Tan and Wong Bros Company pada 1930. Pengusaha-pengusaha Cina itu adalah kelompok pertama yang membuat film untuk orang Indonesia. Pada masa prakemerdekaan, orang Belanda bikin film buat orang Belanda atau buat orang Eropa yang ada di Indonesia maupun buat orang Eropa yang ada di sana. Sedangkan yang memang bikin film buat orang Indonesia ya pengusaha-pengusaha Cina itu.
Nah kemudian akhirnya konsepsi Indonesia dari mana mereka dapatkan? Didapatkan oleh orang Indonesia dari film-film itu, bukan dari film-filmnya Belanda. Sejarah film Indonesia dimulai dengan pembuatan film untuk keperluan dagang. Ya, pada umumnya adalah orang-orang Tionghoa. Kenapa? Karena jaringan bioskop yang ada waktu itu, kita bicara tahun akhir 20-an, awal 30-an, itu dimiliki oleh orang Tionghoa. Mula-mula mereka hanya memutar film-film impor, ya, karena film bisu. Ketika film mulai bersuara, mulai timbul persoalan. Meskipun mereka penonton utama keturunan Tionghoa yang punya duit banyak, itu kan tidak mengerti bahasa Cina. Jadi mulai timbul kebutuhan membuat film di Indonesia. Oke? Nah, orang-orang ini secara tradisional membawa budaya film sebagai barang dagangan. Karena tidak ada itu cerita idealisme zaman itu di kalangan pedagang. Masuklah, masuk. 1935 adalah puncak kesuksesan industri perfilman pada masa Hindia Belanda. Di tahun ini, film berjudul Pareh diproduksi oleh seorang Belanda bernama Manus Franken yang menampilkan kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi dengan aktor utama orang pribumi dan sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu. Kesuksesan film Pareh ini kemudian menjadi standar baru yang segera diikuti oleh produser-produser film lain, termasuk film Terang Bulan, yang menjadi salah satu film paling sukses di masa Hindia Belanda. Sampai 1941, lebih dari 30 film diproduksi di Hindia Belanda. Sebelum kemudian Jepang mengobarkan Perang Asia Pasifik dan menduduki Hindia Belanda. Namun perang tidak hanya tentang senapan dan mesin. Perang membutuhkan serdadu dan dukungan masyarakat. Jepang kemudian menggunakan film sebagai sarana propaganda. Pada Agustus 1942, satu departemen propaganda Jepang, Sendenbu, dibentuk di bawah pemerintahan militer. Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Yang pokok itu mengirimkan orang-orang terkenal, itu kita sebut bungkajing ya. Bungkajing itu kalau diterjemahkan langsung kaum kebudayaan. Jadi termasuk sutradara atau penulis novel atau pengalaman musik dan kameraman, pelukis juga ya, penulis juga. Jadi orang yang terkenal dikumpulkan dan dikirim ke daerah-daerah selatan. Ya, itu sangat-sangat khas Jepang. Jadi bukan orang yang nomor 2, tapi orang yang nomor 1 yang terkenal. Awalnya Jepang menggunakan media cetak, yaitu majalah, surat kabar, selebaran, poster, dan baliho. Namun propaganda melalui media cetak ini dianggap gagal, karena rakyat Indonesia saat itu masih banyak yang buta huruf. Sendenbu mengubah strategi propagandanya menggunakan media film, radio, karya seni, dan seni pertunjukan. Oktober 1942, Jepang membuat perusahaan film Jawa atau Jawa Eiga Kosha. Perusahaan ini bertugas mendatangkan film-film propaganda dari Jepang, memproduksi film di Indonesia, dan memutarnya di bioskop di Pulau Jawa. Konsepsi film sebagai media penyampai pesan di masa Jepang ini
menumbuhkan kesadaran baru bagi pembuat film Indonesia. Jika pada masa Hindia Belanda, film sepenuhnya bertujuan komersil, semata-mata sebagai hiburan, maka setelah Jepang kalah perang dan Indonesia merdeka, dunia perfilman negeri ini menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah penanaman nilai-nilai nasionalisme. Sejarah baru film Indonesia itu kemudian dimulai dengan produksi film nasional pertama berjudul Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi, karya sutradara Usmar Ismail. Di awal kemerdekaan, ada seorang pemuda bernama Usmar Ismail yang memiliki latar belakang menjadi asisten dari seorang pembuat film, Anjar Sasmara ya. Dan pada saat sebelum kemerdekaan itu dia belajar banyak untuk mendampingi Anjar Sasmara. Jadi ketika tahun 50, sebelumnya dia juga membuat citra segala macam itu. Tahun 50 dia membuat sebuah film yang bernama Long March. Jadi setelah kemerdekaan, anak muda saat itu mengambil hikmah dari merdeka itu dan membuat film yang mendukung arti kemerdekaan itu. Apakah banyak orang seperti Usmar? Nah, itu kan supaya Usmar itu siapa itu menjadi sangat penting. Tidak. Film Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi bisa jadi bukan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Namun film ini adalah film pertama Indonesia oleh sutradara Indonesia yang mengusung semangat nasionalisme. Itulah sebabnya 30 Maret, pengambilan gambar hari pertama film ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Dia membuat film itu berdasarkan keindonesiaannya. Nah, sehingga dengan demikian film Usmar yang berjudul Long March itu dianggap sebagai film Indonesia pertama. Dan hari pertama syutingnya 30 Maret itu dianggap dijadikan oleh orang film menjadi Hari Film Nasional. Pokoknya kalau sekali mula itu tetap mulai deh ya. Tubuh. Usmar Ismail bukan hanya sutradara film Indonesia pertama bertema nasionalisme. Ia juga menjadi tokoh utama yang memperjuangkan film Indonesia mendapat tempat di bioskop Indonesia dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selain Usmar Ismail, tokoh penting dalam sejarah film Indonesia adalah Djamaluddin Malik. Djamaluddin Malik terkenal akan ambisi yang besar. Dia hanya mau membuat film yang penuh gengsi, high profile. Dia adalah pembuat film warna pertama, dia bekerja sama dengan Filipina dan sebagainya. Jasa besar Djamaluddin Malik sebagai seorang pengusaha film sebetulnya adalah dengan menyelenggarakan FFI, Festival Film Indonesia. Jadi waktu itu film Indonesia itu diibaratkan dalam posisi tergenjat atas bawah. Dari atas itu harus menghadapi film-film Hollywood kelas atas, sedangkan di bawah itu bersaing dengan India dan Mandarin, sehingga tempatnya di tengah-tengah, bingung, tanggung, di bawah yang massal nggak dapat, di kelas elit nggak dapat sebagai pembicaraan publik. Akhirnya yang terpikir oleh Djamaluddin Malik adalah membuat sebuah festival yang membuat orang Indonesia menjadi film Indonesia minded. Jadi istilah dia gitu. Yang dilakukan adalah misalnya gagasan dia kalau pada saat festival putar film Indonesia semua, film lain nggak boleh. Dan itu sempat terlaksana di Medan. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Perjuangan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia
memang menjadi tantangan besar di masa awal Republik ini berdiri. Itulah sebabnya Bung Karno terus menggelorakan semangat keindonesiaan itu melalui berbagai segi kehidupan, termasuk film. Partai Komunis Indonesia atau PKI kemudian memboncengi visi Soekarno itu dengan konsepsi seni versi mereka sendiri. Ya zaman Orde Lama, karya-karya seni orang-orang Lekra ya adalah seperti itu. Jelas. Karena itu orang komunis mengatakan yang baik adalah keseimbangan seni dan konten. Ya, kontennya propaganda komunis bahwa kapitalis birokrat itu jahat, tuan tanah jahat itu. Tapi mereka berusaha supaya bukan hanya isinya bagus. So kalau isinya bagus semua orang bisa jadi penyair kan. Tetapi bisa nggak dia menuangkan tinggi artistik, ya istilah mereka tinggi artistik dan tinggi konten, ada istilah mereka begitu. Jadi mereka PKI sadar betul, Lekra itu sadar betul bahwa seni mereka itu diabdikan untuk politik mereka. Film sebagai bagian dari produk seni dan budaya, kemudian menjadi ajang pertarungan politik dan ideologi antara kelompok PKI yang menjadikan politik sebagai panglima dengan seniman yang menentang seni dan kebudayaan sekedar sebagai kuda tunggangan dari ideologi kiri. Ningrum, cinta banyak macamnya. Salah satu film yang diserang oleh kelompok kiri ialah film Pagar Kawat Berduri. Penganut ideologi kiri meminta film tersebut ditarik dari peredaran. Alasannya pertemanan antara tokoh utama dengan tentara Belanda. Pemboikotan film Pagar Kawat Berduri pada tahun 1961 oleh PKI menjadi bukti keganasan kelompok kiri terhadap siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Itu karena kekuatan-kekuatan kiri, karena bukan PKI saja, termasuk orang-orang kiri yang lain, dan ada macam-macam kan, ada PNI kiri, ada Partindo kiri. Mereka memprotes film itu karena film itu dibikin oleh orang-orang, waktu itu sutradaranya Asrul Sani, ya, yang dia anggap adalah orang-orang kanan. Jadi ini bukan soal pemerintah, bahkan di situ pemerintah dalam pengertian Bung Karno, Presiden Soekarno, menyelesaikan soal dengan baik. Jadi film Pagar Kawat Berduri adalah film Indonesia pertama yang disensor oleh Presiden Soekarno. Film sebagai produk seni dan budaya memang tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat. Perubahan ideologi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru mengubah landscape perfilman Indonesia, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Ya, bisa dibilang bahwa Orde Baru itu Orde Baru bisa dibilang antitesis dari Orde Lama dalam hal politik ya, dan juga sebetulnya dalam hal ekonomi perfilman. Jadi Orde Baru itu sebetulnya longgar sekali dalam hal impor film, karena ini sejalan dengan kebijakan ekonominya yang juga sangat liberal waktu itu kan, mengundang modal asing pada tahun 67 dan sebagainya. Dalam film juga begitu. Tahun 67 diadakan semacam deregulasi dalam perfilman, sekalipun tidak ada di atas kertas. Jadi waktu itu keran impor dibuka sebesar-besarnya, karena kan bioskop. Sesudah terjadinya demonstrasi oleh Pak Fias tadi, tahun 64, bioskop mati. Dari 3.000 bioskop hanya tersisa 750 bioskop sampai 800 bioskop. Karena nggak ada film yang dipasok. Akibatnya, karena bioskop mati, film produksi nasional nggak ada karena sedang krisis waktu itu 66-67. Menteri Penerangan waktu itu BM Diah membuka keran impor. Impor boleh masuk, tapi sementara. Maka itu orang film yang waktu itu sedang merintis kembali perfilman nasional mengalami kesulitan dalam menghadapi impor film yang begitu drastis menyaingi film nasional.
meminta pada pemerintah agar pemerintah membina. Itu bagaimana agar film nasional yang baru tumbuh ini bisa dikembangkan dengan baik. Nah, pemerintah tidak punya contoh bagaimana mengembangkannya ini. Itulah makanya awal-awal pemerintah Orde Baru itu tidak ada tuh langkah pemerintah untuk membina atau mengawasi perfilman. Hanya sensor yang mereka perhatikan seperti Belanda dulu, menyensor film Indonesia. Itu pun kebijaksanaannya sesuai dengan zaman Belanda. Artinya polisi yang digunakan ialah sesuai dengan ordonansi tahun 40-41, ordonansi Belanda. Jadi peraturan sensoran Belanda yang dipakai. Orde Baru telah berganti era reformasi, sebagaimana di bidang-bidang lain. Industri film Indonesia kini hidup dalam kebebasan. Kebebasan yang telah melewati rupa-rupa peristiwa. Mulai dari sekedar produk dagang di masa Hindia Belanda, sarana propaganda di masa Jepang, tunggangan ideologi di era Orde Lama, sampai tindakan politik pemerintahan Orde Baru. Pun demikian, masih panjang perjalanan film Indonesia sebagai bagian dari karya seni dan budaya bangsa, mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk masa depan Indonesia.